Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Dian Sukmawati, NPM 1811050330, Dika Amanda Pangestu 1811050340, Heni Kurniawati dengan NPM 1811050102, dan Linda Syarifatun Nur, NPM 1811050103. Kali ini kami akan membahas tentang fungsi transformasi pada mata kuliah Geometri Transformasi. Langsung saja dipersilahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memaparkan beberapa definisi tentang transformasi geometri. Sedikit cerita bahwa konsep transformasi geometri ini berasal dari seorang ahli matematika, yaitu Bapak Felix Klein. Jadi, beliau ini menggagaskan bahwasanya bangunan geometri bisa diubah letak atau bentuknya. Nah, tahu nggak sih kamu apa itu transformasi geometri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi mempunyai arti perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Dalam sistem koordinat kartesius, untuk memindahkan satu titik atau bangun pada bidang dapat dilakukan dengan menggunakan transformasi. Lalu, apa itu geometri? Tidak asing bagi kita mendengar kata geometri. Pelajarinya. Jadi apa itu geometri? Geometri itu ilmu bangun, ilmu yang berhubungan dengan garis atau bidang. Jadi, transformasi geometri adalah proses mengubah setiap titik koordinat menjadi titik koordinat lain pada bidang tertentu. Transformasi tidak hanya terhadap titik, tetapi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang biasa kita sebut dengan garis, dan garis tersebut dapat membentuk bidang atau bangun tertentu. Pemetaan atau fungsi diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan suatu bilangan real dengan bilangan real lainnya. Transformasi merupakan bagian dari fungsi. Nah, fungsi ini merupakan hal terpenting dalam mempelajari transformasi geometri. Pemetaan pada bangun geometri disebut sebagai transformasi geometri. Jadi, transformasi itu suatu fungsi pada bidang V adalah suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota V dengan satu anggota V. Next, jika V adalah fungsi dari V ke V yang mengaitkan setiap X elemen V dengan Y elemen V, maka dapat kita tulis sama dengan, yaitu Y sama dengan Fx, di mana X itu prapeta dari Y oleh F, dan Y itu peta dari X oleh F. Next, daerah asal atau sering kita sebut dengan domain di materi fungsi mata kuliah sebelumnya sudah kita bahas adalah dan daerah nilainya range juga V. Fungsi yang demikian dinamakan fungsi pada F. Suatu transformasi bidang V adalah fungsi bijektif dengan daerah asal atau domain di V dan daerah hasil atau kodomain di V juga. Jadi, suatu fungsi yang bijektif ini memiliki fungsi yang bersifat yang pertama, surjektif atau onto, yang kedua, injektif atau satu-satu. Terima kasih. Next dilanjutkan oleh Dika. Surjektif artinya bahwa pada tiap titik B elemen V ada prapeta. Jadi kalau T suatu transformasi, maka A adalah elemen dari V
D sama dengan transformasi A. B dinamakan peta dari A oleh T dan A dinamakan prapeta oleh P. Bisa dilihat gambar diagram fungsi surjektif di bawah ini. Selanjutnya injektif artinya jika A1 tidak sama dengan A2 dan A1 sama dengan B1, transformasi A2 sama dengan B2, maka B1 tidak sama dengan B2. Bisa dilihat gambar diagram Venn fungsi injektif di bawah ini. Suatu transformasi mempunyai satu fungsi yaitu bijektif, dan fungsi bijektif dibagi dua sifat yaitu injektif dan surjektif. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah lingkaran B dengan pusat di P dan garis TAB adalah diameter lingkaran B yang sejajar dengan T. Jika F adalah fungsi dari A kapital sama dengan B min A, B ke garis T, maka ada sembarang X elemen A kapital sehingga Fx sama dengan sinar garis Px irisan T. Apakah F suatu transformasi? Sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transformasi. Jadi, transformasi merupakan suatu fungsi bijektif, yang mana syarat fungsi bijektif yaitu memenuhi fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi, untuk membuktikan apakah sebuah fungsi transformasi atau bukan, maka akan dibuktikan apakah fungsi F yang bijektif. Langkah pertama akan dibuktikan bahwa F surjektif. Diketahui fungsi dari A kapital dipetakan terhadap T, di mana X elemen A kapital dipetakan terhadap Fx sama dengan sinar garis Px irisan T. Y elemen A kapital dipetakan terhadap Fy sama dengan sinar garis Py irisan T. Kemudian D elemen A kapital dipetakan terhadap Fd sama dengan sinar garis Px irisan T sama dengan Fx. Kemudian A kapital sama dengan B min A, B. Agar mempermudah pengerjaan, dibuat sketsa grafik sebagai berikut. Terdapat lingkaran dengan titik pusat P dan diameter AB dan aturan sinar garis Px untuk menunjukkan AB sejajar dengan garis T. Karena persyaratan fungsi transformasi adalah bijektif, maka pertama kita akan membuktikan F itu surjektif. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi dikatakan surjektif jika setiap kita mengambil titik di kodomain, maka akan memiliki pasangan atau prapeta di domain, yang berarti tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Dengan menggunakan aturan pengawanannya, misalkan kita akan mengambil titik Y, maka akan terbentuk sinar garis PY untuk memenuhi garis AB sejajar garis T, sehingga terbentuklah garis T sejajar dengan garis AB. Oleh karena itu, setiap anggota domain memiliki pasangan di kodomain, yaitu sinar garis Px sama dengan Fx dan sinar garis Py sama dengan Fy, yang mana memenuhi aturan Fx sama dengan sinar garis Px irisan T. Oleh karena itu, dapat ditunjukkan bahwa fungsi F merupakan fungsi yang surjektif. Selanjutnya, kita akan membuktikan fungsi F merupakan fungsi injektif. Misalkan kita ambil titik D, maka akan terbentuk sinar garis PD
yang memiliki daerah hasil di kodomain yang sama, yaitu fx yang menjadi daerah hasil dari sinar garis px juga. Oleh karena itu, fx sama dengan fd, yang menandakan bahwa f tidak bersifat injektif. Untuk lebih memahaminya, perhatikan diagram berikut, yaitu X memiliki pasangan kodomain Fx, begitu pula dengan D memiliki pasangan kodomain di Fx. Jadi, berdasarkan persyaratan suatu transformasi dalam soal ini, f suatu fungsi dapat dibuktikan, f suatu fungsi surjektif terbukti. Namun, untuk f suatu fungsi injektif tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa soal ini tidak transformasi. Contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi T didefinisikan sebagai berikut. 1. TA sama dengan A. 2. P tidak sama dengan A. TP sama dengan Q, sehingga Q titik tengah dari garis AP. 3. E tidak sama dengan A. TE sama dengan F, sehingga F titik tengah dari garis AE. Tentukan apakah fungsi T merupakan transformasi. Untuk menentukan apakah fungsi T transformasi atau bukan, tentukan terlebih dahulu syarat-syarat transformasi, yaitu surjektif dan injektif. Apakah fungsi T surjektif? Diketahui bahwa A, P, E adalah prapeta dan masing-masing memiliki peta di P. Maka fungsi T bersifat surjektif. Berikutnya, apakah fungsi T injektif? Karena A tidak sama dengan P, tidak sama dengan E, dan TA tidak sama dengan TP, tidak sama dengan TE, maka fungsi T bersifat injektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa T adalah transformasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.